Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak di channel Max Roy. Pada video kali ini kakak akan mencoba menjelaskan tentang logaritma. Apa itu logaritma? Beserta contoh-contoh soalnya. Kakak berharap adik-adik dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar terus ya. Oke, kita langsung aja ya masuk ke video pembahasannya. Baiklah adik-adik, langsung aja kita masuk ke pokok pembahasannya ya. Jadi logaritma itu adalah kebalikan dari eksponen ya. Jadi logaritma itu pengertiannya adalah kebalikan atau inverse ya. Inverse dari eksponen. Nah, kalau dia bentuk eksponen itu kan ada sebuah bilangan, kita misalkan A ya, dipangkatkan dengan B menghasilkan C. Nah, ini bentuk eksponennya ya adik-adik. Nah, bentuk logaritmanya seperti apa? Bentuk logaritmanya seperti ini ya, A log C sama dengan B. Nah, jadi dia ada perubahan dari bentuk eksponen menjadi logaritma. Di sini A-nya ini adalah basis ya, basis dari logaritma itu sendiri. C-nya itu merupakan numerus atau bisa bilang operator dari logaritma itu sendiri. Dan B-nya di sini ini adalah hasil log atau hasil logaritmanya. Nah, itu dia perbedaan eksponen dengan logaritma. Jadi logaritma yang mau kita bahas kali ini bentuknya seperti ini adik-adik. A log C sama dengan B. Boleh dibaca seperti itu. Boleh juga adik-adik baca basis A log C sama dengan B. Jadi basis A log C sama dengan B. Nah, agar adik-adik lebih memahami lagi. Tapi sebelumnya adik-adik harus ingat dulu, basisnya di sini yang merupakan A-nya itu harus lebih besar dari 0 dan tidak boleh 1. Numerusnya itu harus lebih besar dari 0. Nah, itu syaratnya ya. Oke, biar adik-adik lebih memahami lagi, kita masuk ke contoh soal. Contohnya seperti ini ya. Jika 2 log 4 sama dengan P, maka tentukanlah nilai P-nya berapa. Untuk mencari jawabannya atau yang menjadi nilai P-nya terkait soal 2 log 4, maka adik rubah bentuk logaritma tadi menjadi eksponen. 2 kita pangkatkan dengan P sama dengan 4. Jadi dia bentuk seperti ini tadinya, kita rubah menjadi seperti ini supaya ketemu apanya, nilai P-nya. Kemudian kita ubah 4 itu menjadi bilangan berpangkat dengan basis 2. Kenapa harus 2? Karena harus kita sesuaikan dengan basis yang di ruas kirinya. Jadi 2 pangkat A atau 2 pangkat 2 ya. Oke. 2 pangkat P sama dengan 2 pangkat 2, maka P-nya menghasilkan 2. Jadi penyelesaiannya 2. Jadi nilai 2 log 4 itu adalah 2. Lanjut. 3 log 1/3 sama dengan A misalnya. Berapakah nilai A? Nanti kita ubah ya ke bentuk eksponen. 3 pangkat A sama dengan 1/3. Sehingga 3 pangkat A sama dengan 1/3 ubah menjadi 3 pangkat minus 1. Berdasarkan sifat eksponen. Bilangan pokok sudah sama mati kan? A-nya sama dengan berapa? Min 1. Jadi nilai A-nya adalah min 1. Dan nilai A-nya itu merupakan hasil dari 3 log 1/3. Itu ya adik-adik. Nah, contoh berikutnya. Jika kakak punya P log 32 sama dengan 5, maka tentukan nilai P berapa. Sama polanya, kita ubah ke bentuk eksponen. Berarti P pangkat 5 sama dengan 32
32. P pangkat 5 sama dengan 32-nya ini kita ubah menjadi perpangkatan dengan basis berapa? Kalau dia pangkatnya 5, maka basisnya berapa? 2. Jadi kita kondisikan basis pangkatnya sebelah kiri itu harus sama dengan pangkatnya sebelah kanan. Harus sama-sama 5. Berarti bilangan pokok yang mungkin adalah 2. Karena 2 pangkat 5 itu adalah 32. Jadi bisa kita simpulkan P-nya itu adalah 2 karena bilangan pokoknya bersama. Itu. Ya, contoh berikutnya ya. Jika 3 log 27 menghasilkan P, maka P-nya berapa? Langsung aja kita jawab. Kita ubah ke bentuk eksponen. Berarti 3 pangkat P sama dengan 27. Sehingga 3 pangkat P sama dengan 27. Jadi 3 pangkat 3. Ya sama, nanti kan bilangan pokok P-nya adalah 3. Jadi 3 log 27 itu nilainya 3. Soal berikutnya, jika P itu sama dengan 2 log 16 dan Q itu sama dengan 3 log 81, maka tentukan nilai 2P ditambah 3Q. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, adik-adik harus mencari satu-satu ya, nilai P-nya berapa, nilai Q-nya berapa. Kemudian nanti substitusikan seperti apa yang ditanyakan gitu ya. Kita pertama cari dulu apanya, nilai P ya. Karena P itu adalah 2 log 16 berdasarkan soal. Ini kita ubah ke bentuk eksponen. Berarti 2 pangkat P sama dengan 16. 2 pangkat P sama dengan 16 itu kan 2 pangkat 4. Ya, bersama bilangan pokok ya. Bilangan pokoknya bersama, coret. Jadi P-nya sama dengan 4. Kemudian kita cari nilai Q berdasarkan persamaannya. Berdasarkan di soal itu kan 3 log 81. Berarti 3 pangkat Q sama dengan 81. 3 pangkat Q sama dengan 81, jadi 3 pangkat berapa? 4. Jadi Q-nya itu sama dengan 4. Nah, kita cari hasilnya 2P tambah 3Q. Kita substitusi 2P tambah 3Q berapa nilainya katanya. Berarti 2P itu kan artinya 2 kali P ya. 2 dikali 4 ditambah 3 dikali 4 menghasilkan 2 kali 4 8 tambah 3 kali 4 12 sama dengan 20. Jadi nilai 2P tambah 3Q-nya itu adalah 20. Itu dia contohnya ya adik-adik. Demikianlah adik-adik video kakak kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe channel kakak supaya lebih bersemangat lagi kakak ke depannya. Oke, terima kasih.